Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Su'am al-Iman, kitab ini dituliskan oleh seorang ulama besar bernama Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi adalah seorang ulama hadis yang sangat terkenal, sangat masyhur dan populer sampailah pada hari ini. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dalam kitab tersebut beliau menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihi salam atas izin Allah dipertemukan pula dengan iblis laknatullah. Lalu di antara Nabi Musa dan iblis ini terjadi sebuah percakapan, terjadi sebuah dialog. Apa kata Nabi Musa? Ya iblis, fa'akhbirni ma dzambul ladzi adnabat ibnu Adam. Beritahu kepada aku apa sesuatu dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Kalau mereka mengerjakannya istahwasta alaihim, berarti engkau telah menguasai manusia. Apa kira-kira dosa yang dilakukan oleh manusia? Kalaulah manusia mengerjakannya, berarti iblis telah menguasai dirinya. Apakah itu merampok? Apakah itu berzina, berjudi, korupsi, ataupun membunuh? Lalu iblis menjawab bahwa kalaulah manusia itu ajabathu nafsuhu, kalaulah mereka telah berbangga, mereka sombong, angkuh dengan dirinya, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, maka di saat itu aku telah menguasai diri mereka, kata iblis. Bangga, merasa diri baik, merasa diri benar, tetapi yang salah adalah ketika kita merasa bahwa diri kita lah yang paling baik, memandang orang lain hina, memandang orang lain tak ada apa-apanya, maka di saat itulah kita telah sombong. Apa ancaman bagi orang yang sombong? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada sifat sombong di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah. Siapa makhluk yang pertama kali merasa dirinya sombong? Siapa lagi kalau bukan makhluk yang diajak bicara oleh Nabi Musa tadi? Ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam.
khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan Adam diciptakan dari tanah. Hina, dina, rendah di bawah, dipijak orang. Angkuh, sombong kepada penciptanya. Seiringan waktu berjalan, waktu berputar, manusia pun dihinggapi dengan penyakit sombong. Ada manusia yang diberikan jabatan, sampai-sampai jabatannya ini dia sanggup menguasai sepertiga belahan dunia. Di puncak kesombongannya sampai-sampai dia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Di mana dia dengan kesombongannya? Dia ditenggelamkan, mati di Laut Merah. Angkuh dengan kesombongannya, hilang dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang angkuh, yang sombong dengan hartanya, banyak harta yang dia cari, berangkat pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, begitu banyak harta yang dia miliki, bahkan sampai kunci gudang tempat ia kumpulkan harta itu harus diangkat oleh 4 orang laki-laki yang kuat. Sombong. Suatu ketika datang utusan, ya Korun, berikanlah sebahagian hartamu di jalan Allah. Korun sombong, dia berkata, semua hartaku hari ini adalah harta dari usaha kerja kerasku, tak ada campur tangan orang lain. Di saat itu kesombongan datang, Allah hancurkan dia, ditelan oleh bumi beserta dengan hartanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalaulah sifat sombong adalah tempat di mana iblis dapat menguasai manusia, lalu apa yang kedua? Yang kedua kata iblis, apabila manusia merasa menyangka, menghitung-hitung bahwa amalnya telah banyak, maka di saat itulah aku telah menguasai diri mereka. Tujuan hidup kita ini benar, kita beribadah kepada Allah. Tetapi kalau kita menyangka bahwa kita telah beribadah begitu banyak kepada Allah, menyangka bahwa ibadah yang kita kerjakan membuat kita layak masuk ke surga, bahkan sampai berkata, oh, akulah yang pantas masuk surga. Disinilah letak kesalahannya. Dikisahkan bahwa ada seorang ahli ibadah 500 tahun dia beribadah kepada Allah di atas sebuah bukit di puncak-puncaknya. Atas izin Allah pula, di atas bukit itu Allah tumbuhkan sebatang pohon delima. Setiap hari buah itu masak 1 biji, sehingga sampailah 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Suatu hari Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah menceritakan hal ini. Di akhirat nanti orang yang ahli ibadah ini dihadapkan kepada Allah. Allah katakan kepada orang yang merasa banyak amal ini, engkau ahli ibadah, silahkan masuk ke surga dengan rahmatku. Tetapi orang ahli ibadah ini menyangka, lalu dia berkata kepada Allah, ya Rob, seharusnya aku masuk surga karena amalku. Sekali lagi Allah katakan, engkau ahli ibadah, silahkan masuk surga dengan rahmatku. Lalu dia berkata, ya Rob, seharusnya aku masuk surga karena amalku. Sekali lagi Allah katakan, engkau ahli ibadah, silakan masuk ke surga dengan rahmatku. Lalu dia berkata, ya Rob, seharusnya aku masuk surga karena amalku. Lalu Allah memanggil malaikat untuk menimbang agar 500 tahun ibadahnya kepada Allah ditimbang dengan rahmat Allah. Ketika diletakkan di atas mizan, apa yang terjadi? Ternyata rahmat Allah jauh lebih berat daripada amal ibadah yang dia lakukan bertahun-tahun itu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka di hari Jumat ini setidaknya ada 2 hal yang dapat kita simpulkan untuk nasihat takwa kepada diri dan keluarga. Yang pertama, jangan sampai kita berada dalam perangkap iblis sehingga kita dikuasai oleh iblis, yakni sifat sombong. Yang kedua, janganlah merasa bahwa diri kita ini telah banyak beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini hal keadaan sombong.
karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran surah Al-Isra ayat 37. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.